soal dugaan kasus SARA terhadap dirinya. Pigai menyatakan kata evolusi yang disebut Abu Janda merupakan sebuah bentuk rasisme. Kata-kata evolusi belum selesai itu menunjukkan bahwa orang kulit hitam, seorang individu dan bangsanya, orang Papua, itu evolusinya belum selesai. Maka saya meminta polisi harus mengedepankan scientific investigation dengan meminta orang Papua untuk cek DNA kulitnya maupun juga DNA-nya, apakah evolusinya sudah selesai atau belum. Perlu koordinasi dengan lembaga molekuler Eijkman di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, atau di Jogja UGM itu namanya antropologi ragawi. Jadi jangan main-main. Lebih berbahaya kata-kata ini dibandingkan kata-kata rasisme yang lain. Kekerasan verbal berorientasi pada rasialis yang lain. Oke, kita lanjutkan dialog. Pemirsa, langsung saya tanyakan dan saya minta tanggapan dari Bung Permadi Arya. Bung, gimana? Tadi sudah direspon langsung oleh Natalius Pigai. Ya, Bang Natalius Pigai ini kan pembela mati-matian FPI, dan aku ini kan musuh FPI nomor 1. Bang, jadi mungkin ada dendam politik yang ada di sini ya, yang tidak kita bicarakan. Opiniku kan. Okay. Tadi Bang Pigai beropini demikian, aku juga boleh dong beropini. Gimana bisa itu katanya dibilang sebuah kata rasisme? Padahal itu jelas-jelas kata-kata di situ tidak bawa-bawa suku, tidak bawa-bawa apalagi pakai nama binatang gitu, misalnya yang dilakukan Ambrosius, tidak ada di situ. Yang aku maksud itu waktu itu adalah otak kau, pikiran kau sudah selesai evolusi belum? Akhlak kau sudah selesai evolusi belum? Dipelintir ke teori Darwin. Aku jelaskan ke Bang Pigai, maaf nih kalau Bang Pigai dengar ya, aku ini Muslim Bang, aku percaya Tuhan. Dan kalau orang yang percaya Tuhan tidak akan percaya teori Darwin, karena aku diajarkan Nabi Adam itu adalah manusia pertama di dunia ini. Maaf, cuman orang ateis yang percaya sama teori Darwin. Jadi kalau orang menuduh kata-kataku evolusi itu adalah teori Darwin, berarti dia ateis. Oke, cuman baik. orang ateis yang akan menuduh bahwa kata-kataku itu berkaitan dengan teori Darwin, padahal tidak. Oke, sekarang kita ingin ke KNPI. Bang, ini kan sudah dikatakan bahwa tidak menyatakan secara fisik satu. Kemudian juga KNPI ini juga diprotes nih sama Abu Janda. Kalau ini masalahnya sebetulnya delik aduan, harusnya melaporkan bukanlah KNPI, melainkan Abu Janda. Maksudnya melainkan Natalius Pigai. Ya. Yang kita gunakan itu pasal 28 bahwa menyebabkan permusuhan rasis antar golongan itu. Jadi banyak orang yang merasa resah dengan baca bahasa evolusi dia. Dia juga nggak mengatakan ada evolusi akhlak atau otak lah. Ini kan sepemahaman karena mungkin kedangkalan cara berpikir ya. Jadi dia nggak mengatakan hal yang seperti itu, Mbak. Nah, kedua, dia selalu mengatakan Islam Muslim. Kemarin aja dia tweet masalah Islam arogan, Islam agama pendatang. Itu masih ada satu laporan lagi lu Bung Permadi Arya, Bung Abu Janda. Kita 2 laporan lu KNPI. Jadi hari ini tinggal penegakan hukum di Indonesia ya, yang dipimpin oleh Pak Kapolri baru ya. Jangan hitungannya bahwa di sini ada harapan masyarakat Indonesia, masyarakat dan pemuda seluruh Indonesia bahwa penegakan hukum akan lebih baik dibanding sebelumnya. Itu satu. Kedua, ya, Bung Natalius Pigai ini jangan bawa-bawa lagi nama orang-orang lain. Pak Hendro Priyono, kesian Pak Hendro Priyono dibawa-bawa untuk dalam kasus ini. Kedua, masalah FPI. FPI nggak ada pembahasan di sini. Ketiga juga permasalahan bahwa misalnya nanti dibilang pendukung Pak Jokowi. Ini bukan pendukung Pak Jokowi, ini sampahnya Pak Jokowi ini yang bikin gaduh Republik Indonesia, yang bikin kacau negara kita dengan rasis. Prof Muzakir, sebentar saya ke Prof Muzakir sendiri terlebih dahulu, Prof Muzakir. Iya. Ya, saya kira sebagai korban daripada perbuatan tadi sudah membuat statement yang menurut saya Pak Pigai sudah menyampaikan pandangannya gitu ya. Tapi ini kan proses yang tadi dikatakan bahwa ya orang membaca pada tulisannya, orang tidak baca pikiran penulisnya ya. Kalau pikiran penulisnya apa bisa diputar-putar kemana-mana gitu ya. Orang membaca kepada tulisannya dan tulisan pada umumnya ditafsirkan seperti apa gitu. Jadi kalau evolusi belum selesai itu evolusi apa gitu ya. Jadi konotasinya ada di situ. Itu maknanya bukan denotasi tapi konotasi. Nah kalau konotasi itu kan orang yang dikena itu adalah yang punya hak untuk
mengajukan keberatan. Ya, Oke, lalu mengajukan penegak keberatan. hukum dalam hal ini polisi harusnya bersikap seperti apa ini Pak dalam memproses kasus ini, Prof? Ya, kalau saya begini, karena sejak dulu saya termasuk kategori orang yang ahli hukum pidana yang setuju dengan pasal-pasal yang baru penghinaan karena etis dan sebagainya untuk dilarang keras dan tegas. Karena pendapat saya pada saat itu bahwa untuk merawat Republik Indonesia ini syaratnya adalah bagi mereka yang mengancam rasisme seperti itu, ya dia harus hukum tegas, ya. Hukum tegas dan diproses secara tegas siapapun orang itu. Jadi karena apa? Karena itu ancaman terhadap Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita tidak bisa misalnya saja main-main terhadap ini, entah menghina agama, menghina kelompok dan sebagainya, itu tidak boleh gitu ya. Maka oleh sebab itu kalau itu menghina berbau rasisme seperti itu, menurut saya ya polisi nggak usah ragu-ragu untuk melakukan tindakan tegas agar supaya ya tidak lagi nanti ada orang yang mengatakan hal yang sama kepada rasis yang lain gitu ya. Saya kira itu penting ya. Oke, baik. Bang Permadi Arya. Nanggapin dong. Boleh Bang. dong. Tanggapin dong. Oke, silakan saya mau kasih ke Abang. Aku setuju sama Pak Zakir. Jadi dibilang harus ditindak tegas dan polisi sudah menindak tegas. Kemarin Ambrosio Nababan langsung ditangkap, Pak. Karena itu jelas itu rasisme yang berbahaya. Tapi jangan disamakan tiba-tiba di gebyak uyah kasusku juga sama kayak gitu. Itu kan opininya Pak Zakir aja. Oke, tapi kalau seandainya Bung Permadi, kalau seandainya polisi, objek tuduhan yang Ambrosio Nababan dengan saya jelas beda. Kalau saya ini kata evolusi yang diasumsikan, di framing bahwa saya ini rasis, padahal tidak ada sebenarnya di situ embel-embelnya. Itu kan masuknya udah ranah asumsi. Oke, kita dapat maksudnya dari Bang Permadi Arya bahwa tetap saklek pada opini Anda. Bang Haris juga begitu, Prof. Muzakir juga punya pandangan. In case kalau nanti Anda dipanggil oleh pihak berwajib untuk diproses kasus ini, apakah Anda siap? Ya, saya nih warga negara harus taat hukum, Mbak. Kalau misalnya udah waktu dipanggilnya pasti saya datang dong. Masa nggak datang? Masa saya harus umroh 3 tahun nggak pulang-pulang? Baik Bung Permadi, terima kasih atas waktunya, Prof. Muzakir dan juga Bung Haris pertama, terima kasih. Bisa kata-kata terakhir nggak? Oke, silakan. Oke, silakan. Halo, bisa ya. Saya meminta doa kepada seluruh masyarakat Indonesia. Disinilah sisi keadilan akan terlihat ya. Bagaimana seorang yang rasis ini bisa ditahan atau tidak. Jadi ini wujud dari penegakan hukum Indonesia saat ini. Kita satu-satu nanti kayak saya kasih. Jadi, Bung Permadi Arya, nanti saya kasih kesempatan kita dengar satu-satu dulu. Bung Permadi Arya, kita dengar dulu. Kita dengar ke Bang Haris. Tadi saya sudah kasih ke Bang Permadi. Sekarang ke Bang Haris. Seluruh masyarakat Indonesia, ya, terutama masyarakat Papua, untuk bersabar melihat bagaimana kondisi penegakan hukum yang ada. Saya yakin pihak kepolisian dengan Kapolri baru, ya, Bung Permadi Arya ini sudah dipastikan harus ditangkap dan tidak boleh lagi ada rasis-rasis yang lain. Ini mau menekan Kapolri Jangan baru ini. Jadi kepada seluruh kawan-kawan di Papua, Bang Arya, satu-satu, kalau dua-duanya berbicara, pemirsa tidak akan mendengar. Tolong didengar dulu. Dendam politik ke saya. Saya mengimbau kepada seluruh kawan-kawan sebentar, Bung Permadi ditahan dulu. Papua untuk bersabar melihat apa yang terjadi di TV kali ini. Bung Permadi ditahan Karena dulu saya sebentar. tidak ingin mereka terpancing ya. Saya tidak ingin mereka terpancing sehingga terpecah belah kesatuan dan persatuan kita. Jadi kita lihat bagaimana penindakan dari kepolisian Republik Indonesia tentang manusia yang sudah mengatakan evolusi terhadap sosok manusia lainnya. Nah, inilah yang saya katakan, penegakan hukum tercermin Baik, dari Bang Haris. ditangkapnya seorang Permadi Arya. Oke, Bang Haris, kita sudah cukup, kita sudah dengarkan. DPD untuk segera melaporkan hal ini di seluruh Indonesia. Oke. Sekarang Bung Permadi silakan. Ya, balik lagi pokoknya aku tidak setuju kalau kasusku disamakan dengan Ambrosius Nababan. Jelas berbeda. Ambrosius Nababan memang itu jelas sudah terbukti itu rasis, makanya polisi bertindak tegas. Jadi Pak Zakir jangan di framing bahwa polisi harus bertindak tegas. Polisi sudah bertindak tegas. Polisi sudah profesional. Buktinya apa? Buktinya Ambrosius Nababan ditangkap langsung. Jadi jangan berframing bahwa harus bertindak tegas dengan menangkap saya juga. Beda kasus, Pak. Beda kasus. Kalau ini masih sumir, Pak. Masih di ranah asumsi, masih di ranah opini. Kalian yang beropini bahwa ini rasis berhubungan dengan teori Darwin. Itu kan asumsi kalian. Tidak ada di situ tulisan yang menunjukkan bahwa asumsi kalian itu seperti itu, kecuali sekedar opini.
Oke, Jadi baik. jangan Sekarang disamakan silakan dengan ditanggapi proses Prof. Nababan. Muzakir. Jadi Mbak, Mas Haris, Sebentar, kita ke Bang Prof. Haris, kita Muzakir langsung dulu. ke Prof. Muzakir. Silakan Prof. Muzakir. Ya, saya ingin sampaikan begini. Ya, antara penulis dengan yang ditulis itu dua hal yang berbeda. Gitu. Penulis itu maksud ada dalam benak pikirannya. Sementara yang ditulis itu masuk ke dalam ranah publik, tafsir daripada publiknya. Itu dua hal yang berbeda gitu. Jadi dalam delik penghinaan itu yang dicari bukan pendapat pribadi orangnya, tetapi pendapat umum ketika membaca tulisan atau peragaan itu, ya. Jadi kalau itu peragaan umum atau bacaan umum, maka di dalam pasal 16 Undang-Undang Anti Rasisme itu seperti itu, ya. Ya. Jadi disebutkan itu yang paling penting di situ adalah ditulis di depan umum atau dibaca oleh umum. Umum itu mengerti apa maksudnya. Kalau tadi Pak Pige menangkapnya adalah bahwa umum dia sendiri mengatakan bahwa itu adalah termasuk tindakan yang rasisme gitu. Sekarang yang umum bagaimana kalau ngomong itu dikatakan pada evolusi yang belum selesai. Apa maksudnya evolusi yang belum selesai? Ya. Kalau itu disadarkan kepada depan umum, ya, kepada umum mesti ada kata-kata evolusi itu maknanya mesti negatif, ya. Karena apa? Evolusi belum selesai, pasti akan negatif maknanya. Baik, Ya, menurut Prof. saya begitu, sehingga dengan demikian publik yang mengerti tentang itulah nanti kepolisian harus mengukur ini pendapat publiknya supaya publik tidak mereaksi pribadi-pribadi karena itu menyangkut bersinggungan dengan persoalan rasisme begitu. Demikian. Iya, ini kan laporan dari KNP sudah masuk ke pihak kepolisian. Lalu apa yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian? Tahapan-tahapannya, Prof? Ya, menurut saya harus membuat analisis itu. Baik. Apa namanya, tulisan tadi gitu tadi. Kalau saya tadi sudah membuat analisis tulisan itu, bahwa tulisan yang mengapa dia menggunakan terminologi atau kata-kata yang di publik itu adalah evolusi yang belum selesai gitu. Itu konteksnya apa gitu. Maksudnya jangan menanya pada penulisnya, karena penulisnya kan mesti sesuatu yang bersifat apologi dan sebagainya, tapi yang dimaksud adalah publik menangkapnya seperti apa gitu. Kalau istilah bahasa hukumnya itu adalah publik menangkap apa yang ditangkap oleh publik begitu. Oke, baik. Terima kasih Prof. Muzakir, terima kasih Bang Permadi Arya, dan terima kasih juga Bang Haris sudah bergabung bersama kami di program Kabar Petang. Selamat sore semuanya.